Oke, pada kelas ini mungkin kita akan bahas soal deskonstruksi Islam Jawa ya. Itu termasuk sinkretisme atau distorsi identitas budaya. Oke, sebelumnya aku ada satu pertanyaan sih, mungkin ini bisa memantik nanti pas sesi diskusi. Bagaimana kita bisa memahami peran budaya dalam membentuk praktik keagamaan tanpa mengurangi nilai agama itu sendiri? Ini nanti mungkin bisa dijadikan pemantik diskusi di akhir nanti. Kita masuk ke babak satu. Ini langsung aja ya, guys. Ngabifu ya, soalnya materinya panjang nemen. Jadi ini aku membuat satu kerangka berpikir deskonstruksi Islam Jawa. Sebenarnya Islam Jawa itu apa sih sebenarnya? Apakah Islam sing berakulturasi dengan budaya lokal Jawa itu sendiri, atau Islam sing berakulturasi dengan Hindu Buddha, atau justru sinkretisme antara Jawa dan Hindu Buddha, atau malah sebuah distorsi? Karena nek kita ngomongin Islam Jawa yang sekarang ya, Islam Jawa yang sekarang itu udah udah ngeblur banget, udah sangat bercampur aduk. Bahkan kita untuk mendeskripsikan, mengidentifikasi itu sangat susah. Karena kebudayaannya, secara kebudayaan dan tradisi, bahkan nilai-nilai agama itu sendiri susah lah kita untuk mendeskripsikan, mengidentifikasi atau bersatu. Jadi aku masuk yang dari pertama itu adalah interaksi Islam dengan budaya lokal. Terus ini merupakan produk sinkretisme atau produk distorsi. Pertama, sebelum kita membahas Islam Jawa, aku dalam materi ini aku mencoba untuk melakukan pendekatan dengan purifikasi. Jadi menjelaskan satu persatu Jawa sing murni itu kayak apa, terus Buddha sendiri sing murni itu kayak apa, Hindu sing murni itu juga kayak apa, sedangkan Islam sing murni itu kayak apa. Nanti kita bisa mengklasifikasikan. Jadi Islam Jawa itu sing ada akulturasi dengan Islam dengan Hindu, atau Islam dengan Buddha, atau Islam dengan budaya Jawa murni. Nah, kenapa sih jadi kita perlu mendeskonstruksikan ini? Soalnya cukup penting sih, soalnya ini masuk ke dalam identitas kita sendiri untuk menentukan batas antara agama dan kebudayaan. Oke, next. Ini masuk ke kilas balik dulu ke Jawa murni. Nah, sebenarnya ajaran Jawa murni itu sendiri kayak apa sih? Yang kita tahu mungkin sejauh ini mungkin ketayaan, atau sing zaman sekarang kita tahu itu kapitayan, dengan istilah kapitayan. Nah, kapitayan itu sendiri udah secara praktek itu udah ada sejak zaman Paleolitikum atau ke akhir Mesolitikum. Itu zaman itu sudah mengenal istilah, bukan istilah sih, kayak tata cara pertanian, terus kemudian mengenal peralihan dari berburu, terus kemudian menuju ke pengumpulan secara makanan, terus kemudian kehidupan sosialnya dari itu mulai homogenitas. Jadi mereka mempunyai latar belakang yang sama. Tenang loh. Terus juga di zaman itu juga udah mulai mengenal kepercayaan. Nah, kepercayaan yang pertama kali pada zaman itu adalah animisme. Jadi percaya bahwasanya ruh atau kekuatan itu ada dalam satu benda atau suatu kayak elemen seperti pohon, terus batu,
terus kemudian ke sungai. Nah, pada zaman Paleolitikum sendiri atau Mesolitikum itu ras sing secara praktik dari secara praktik mempraktikkan kebudayaan ini itu adalah ras Mongoloid. Tapi kalau bergeser ke Indonesia itu sendiri ada sub ras lagi namanya Malayan. Jadi kita sebenarnya ya termasuk dari golongan Malayan Mongoloid ini. Lanjut. Nah, ini adalah pola perkembangan kepercayaan, ketayaan atau kapitayaan itu sendiri. Dari animisme itu berkembang menjadi fisiolatri atau naturalisme. Dia mengenal alam semesta atau alam itu sendiri itu adalah bentuk dari kekuasaan Tuhan. Terus kemudian dari fisiolatri ini dipisah menjadi dua, ada panteisme, ini bukan pantek ya, panteisme sama panenteisme. Nah, bedanya panenteisme sama panteisme ini nek panteisme itu pohon, gunung, manusia itu dianggap sebagai bagian dari Tuhan itu sendiri. Jadi ini sebenarnya mirip kayak animisme, cuman dia lebih ke arah lebih luas saja sudut pandangnya. Berbeda dengan panenteisme. Panenteisme ini adalah kebalikan dari panteisme. Nah, terus kemudian kalau panteisme itu sekarang itu jadi politeisme. Jadi percaya bahwasannya ada banyak dewa. Kayak pohon, umpamanya pohon itu sendiri ada dewa sendiri yang ngelola pohon. Terus kemudian gunung itu dewa-dewane dewe. Nah, sedangkan neng panenteisme itu dari ke monoteisme. Jadi semua entitas yang ada di alam semesta ini adalah bentuk dari kekuasaan satu Tuhan. Jadi nggak mengenal dewa-dewa. Nah, ini monoteisme ini baru dikenal pas zaman Megalitikum. Lanjut. Nah, ini secara tradisi ketayaan, secara tradisi dan kebudayaan ini beberapa ini bisa tak saring sih sebenarnya masih banyak lagi. Cuman bisa tak saring sementara ini masih ini dari ketuhanan. Tradisi Jawa murni itu udah mengenal upawoso atau laku tirakat. Terus kemudian danyang ini tadi sebenarnya ada kaitannya dengan panteisme tadi. Saiki danyang desa-desa ini kan mengkultuskan suatu subjek di dalam satu objek. Terus kemudian ada Rahayu ini sekarang itu jadi sedekah bumi atau kenduri. Terus secara sosial itu Jawa murni atau ketayaan itu sudah mengenal sistem sebab akibat atau karma. Nah, namanya dulu ini bisa tak saring namanya Tutan. Tapi nggak tahu ya ini istilah baru atau istilah lama. Cuman secara literasi yang tak temukan namanya Tutan, itu dari semua literasi. Terus kemudian gugur gunung itu juga sudah diterapkan pada zaman dulu secara praktek. Terus kemudian tetenger atau titen, terus rembuk, terus ada lagi mawayang. Jadi mawayang ini suatu tradisi atau pemujaan roh leluhur yang menjadi simbolisme Taya. Taya itu di dalam kapitayan itu adalah Tuhane. Jadi Sang Hyang Taya sih sekarang menyebutnya. Jadi Taya itu adalah suatu sebutan
Awang Wung atau Suwung. Makanya pemujaan apa secara tradisi itu menggunakan bayangan. Ini ada juga di prasasti Balitung, Mawayang. Terus secara kawruh sudah mengenal planologi, tata letak kota, gastronomi juga sudah dikenal pada waktu itu dari apa jenenge, dari ini dari perburuan menuju ke pengumpulan. Dari apa jenenge, secara penyimpanan makanan itu sudah mulai dikenal pada zaman itu dengan menggunakan apa jenenge ya semacam garam atau pengasapan dan lain-lain. Untuk tujuannya adalah mengawetkan makanan dan bisa dipakai secara ya agak lama. Terus kemudian juga pertanyaan juga sudah mulai ditemukan pada saat itu sistemnya. Nah ini adalah sebuah apa ya, artefak kuno sih aku menyebutnya. Ini tak temukan di Ponorogo. Ini batu dari di sebelah Prasasti Watu Ongko, lek teman-teman pernah ke sana di Ponorogo itu ada batu ini. Ini dari zaman itu, kata masyarakat sekitar. Teman ini tak temukan di literasi, belum ketemu. Nah, secara narasi dari masyarakat, ini adalah batu untuk astronomi. Jadi berangkatnya dari Titan tadi, dari Titan, terus kemudian untuk bertani, untuk apa jenenge, menganalisis hewan-hewan. Jadi ini apa ya, dibuat untuk meniteni waktu atau momongso pada zaman itu, menghitung hari juga bisa, kalender. yes, bisa kayak gitulah. Terus kemudian ini kita langsung aja ke periode Buddha. Jadi sebelum Hindu masuk itu sebenarnya Buddha yang sempat masuk duluan, cuman jaraknya nggak begitu jauh dari persebaran Hindu. Secara periode Buddha ini penyebaran dan eksistensinya itu adalah dari suruhan dari Raja Asoka pada zaman itu 268 sampai 232 sebelum Masehi. Nah, yang disuruh untuk menyebarkan agama Buddha itu salah satu tokohnya adalah putranya sendiri, putra Raja Asoka bernama Arahat Mahindatera dan kawan-kawannya. Jadi nggak cuma satu orang doang, ini banyak banget. Ada kayak kelompok sendiri, kelompok Dharma Duta. Jadi khusus untuk menyebarkan agama Buddha pada zaman itu. Nah, pertama penyebaran Buddha ini sebenarnya dari India itu menuju ke Sri Lanka dulu. Terus kemudian cukup lama di Sri Lanka, habis itu bergeser beberapa diantaranya, beberapa orang-orang generasi dari Arahat Mahindatera ini dan kawan-kawannya. Ini sempat habis dari Sri Lanka terus masuk ke wilayah Nusantara itu diperkirakan pada 1 sampai 2 Masehi. Itu masuknya melalui Sumatera dulu. Habis Sumatera terus masuk ke Jawa itu melalui Jawa Barat. Itu ada peta penyebarannya ya. Oke. Nah, ini adalah aliran-aliran Buddha yang ada di Indonesia. Jadi ada Buddha Theravada, Buddha Mahayana, dan Vajrayana. Bedanya, kalau aliran Buddha Theravada itu sendiri dia lebih condong ke satu guru. Jadi dia fokusnya ke dharmanya Siddhartha Gautama. Kemudian yang kedua ada Mahayana.
Mahayana ini mempunyai acuannya cukup banyak. Ada Bodhisattva, ada Avalokitesvara, terus Buddha Amitabha. Nah, Bodhisattva ini itu macam-macam juga. Apa? Enggak. Hah? Lanjut. Lanjut ya. Nah, terus kemudian ada Buddha Vajrayana. Ya, Buddha Vajrayana ini nanti yang bakalan jadi cikal bakal apa ya? Abangan yang ada di Jawa, karena dia lebih memfokuskan pada mantra dan tantra untuk mencapai kesampurnaan. Nah, ini adalah tradisi yang ditinggalkan atau yang diperkenalkan oleh ajaran Buddha itu sendiri. Ini sampai sekarang juga cukup familiar mungkin di kita. Kayak konsep Sang Hyang itu sebenarnya awalnya bukan dari Hindu, tapi dari Buddha malahan. Karena di Buddha itu ada apa ya, nek kita itu kayak salamnya Namo Sang Hyang Adi Budayana, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Budaya. Jadi pakai Sang Hyangnya itu dari itu pemakainya. Terus ada konsep mandala secara arsitektur dan planologi. Terus kemudian ada lukat itu kayak apa ya, ruatan. Nek ruatan kan dia memakai elemen api ya biasanya, pembakaran dan lain-lain. Kalau lukat ini dia pakai metode elemen air untuk kayak semacam larung atau sing di ciprat-ciprati ini di lukat. Nah, ini adalah aliran-aliran dan sub-sub aliran dari masing-masing. Teman-teman ini kedengaran apa enggak ini? Tambahin powernya keras. Gesong. Maksudnya nek pancen kurang keras tak siap nih. Gak bisa wis. Tambahin powernya. Gas ya, powernya harus digas. Kamu cuma kurang Gesong ah. Powernya harus digas ya. Ya lo dibantet ke. Enak mau ngaji. Volume ae. Oke, jadi Komedi. yang pertama ada Theravada. Theravada itu sub alirannya ada apa ki wacane Vibhajyapada, Sautrantika, ada Sarasvatipada, terus ada Mahasamgika. Nah, Mahasamgika ini adalah perpaduan antara Theravada dan Mahayana. Terus di Mahayana sendiri itu ada Zen. Itu biasanya dipakai di Cina, Zen. Gokusin, Mas. Hah? Neneng Gokusin, Mas. Yo, siku juga. Zenos sama. Terus ada Sukawati, itu adalah Buddha Amitabha. Makanya nek ning cerita-cerita apa jenenge? Sayang. Kerasakti, Sundokong. Jadi kan Buddha Amitabha. Itu sebenarnya perjalanan dari timur menuju barat itu adalah perjalanan dari Cina ke barat itu sebenarnya ke India untuk mencari kitab suci ke barat. Jadi gak ke Mekah ya. Gak ke Mekah. Dia kebenarannya ke Mekah. Tapi kan Borobudur. Terus ada juga Nichiren. Nichiren itu juga apa ya? Itu berkembangnya di wilayah Cina juga. Terus ada Vajrayana. Vajrayana ini biasanya menggunakan tantra di Tibet. Biasanya penggunaannya di Tibet, di Nusantara, sama di Singon. Apa yang Vajrayana Singon itu dia biasanya berkembangnya di Jepang. Itu yang jadi cikal bakal Shinto Buddhis. Yang apa? Penyembah apa? Amaterasu, dewa matahari ya. Dia matahari. Naji, Jepang. Itu. Nah, terus tantrisme di Nusantara itu berkembang lagi menjadi esoterik. Nah, esoterik ini sebenarnya adalah perpaduan antara Mahayana dan Vajrayana. Akhirnya sing ini menjadi cikal bakal
aliran Tantra Bhairawa. Jadi menggunakan apa jenenge? Tantra atau mantra-mantra, terus kemudian ditambah dengan apa ya? Kasampurnan. Apa kasampurnan? Sampurnane apa ya? Pokok intinya dia bisa melepaskan diri dari samsara. Bulan-bulan. Iya, kayak gitulah pokoknya. Lanjut. Ini adalah Hindu di Nusantara. Nah, penyebaran Hindu di Nusantara ini sebenarnya terdiri dari beberapa point of view dari kasta-kasta. Jadi enggak apa ya, enggak bisa satu kejadian gitu enggak. Jadi ada beberapa kejadian. Ini dari point of view-nya beberapa kasta yang ada di India. Dari kasta Brahmana, kebudayaan Hindu dibawa ke Indonesia oleh para resi atau Brahmana dari India. Itu atas undangan dari raja-raja. Karena dari raja-raja Jawa atau Nusantara itu pas waktu itu udah istilahnya mengenal validasi Dewa Raja. Jadi makanya mereka mengundang beberapa resi Brahmana dari Hindu, dari India untuk mengajarkan agama Hindu di Nusantara. Terus dari teori kasta ksatria itu dibawa oleh dari prajurit-prajurit yang datang ke Indonesia setelah terjadinya perang atau perusahaan di Indonesia. Intinya mereka melarikan diri dari India, terus berlindung di Nusantara dan membawa ajaran itu untuk disebarkan. Nah, ini teori yang ketiga dari kasta Waisya atau para pedagang. Ini kasusnya hampir mirip dengan penyebaran Islam yang melalui metode dagang itu. Terus kurang lebih kayak gitulah. Terus ini dari kasta Sudra. Nah, dari kasta Sudra ini cukup menarik soalnya mereka lari ke Nusantara atau lari ke tempat-tempat yang lainnya itu karena di India sendiri pada zaman itu politik lagi kacau. Makanya beberapa dari mereka mencoba untuk melarikan diri dan mencari tempat perlindungan juga. Terus sekalian mereka menyebarkan dari migrasi besar-besaran yang terjadi di sana. Lanjut, ini adalah beberapa jejak tradisi dari Hindu Buddha dari tradisi Hindu yang ada di Nusantara. Dari ketuhanan ada filosofi yang kita kenal saat ini mungkin Advaita Vedanta atau Manunggaling Kawula Gusti nek dari bahasa Jawa nih. Terus budayatnya itu pengenalan sesajen ini sing sampai sekarang kita masih pakai. Terus ada labuhan, ada ruwatan. Nah, bedanya ruwatan ini yang menggunakan api, sedangkan yang lokat tadi kan menggunakan air. Di Bali. Terus labuhan kuwi apa? Labuhan kuwi iki lho, apa jenenge? Ngelabuh ning laut. Oh, larung. Ning laut terus ning kali-kali rada gede ngono kuwi. Yeah. Terus secara sosial ada tumpengan atau selamatan itu dikenalnya pada budaya Hindu, namanya Pitrayatnya. Terus konsep Dewa Raja. Nah, ini konsep Dewa Raja ini sing tadi dari validasi raja-raja. Sing apa jenenge? Titisan-titisan ngono kuwi lho. Terus ada konsep Linggayoni. Nah, ini Linggayoninya cuman di India sama di Indonesia itu agak berbeda. Berbedanya kalau di India Linggayoninya itu berbentuk batu yo. Sebenarnya di Indonesia pun bentuknya juga batu secara simbolisnya yo. Cuman kalau penerapannya di Indonesia itu lebih ke arah gunung dan laut Linggayoni ini itu. Makanya salah satu contoh yang dipakai sampai sekarang itu adalah garis imajiner di Yogyakarta. Simbol imajinernya itu sebenarnya menggunakan konsep
mandala. Jadi cara tata letak kota itu dia menggunakan mandala dari budaya Buddha, terus kemudian ditambahi dengan konsep Linggayoni sing ada di Nusantara. Jadi punjere iku ndek antara Merapi karo sisih lor sama sing sisih selatan itu ndek pantai selatan. Parangtritis, Parangkusumo kayak ini. Parang-parang gitu. Parang-parangan itu. Nah, ini secara aliran. Ini rodok ruwet sebenarnya aliran ndek apa? Aliran ndek Hindu itu. Yang pertama ada Waisnawa atau yang penyembah Wisnu. Itu mereka melakukan peribadatan itu dengan cara bakti atau devosi. Nah, terus ada yang kedua itu ada Saisnawa atau yang dia condong ke Siwa. Dia melakukan peribadatan dengan cara tapasya atau pertapaan. Nah, yang ketiga ada Saktisme. Saktisme itu kalau di India itu yang menyembah, bukan menyembah sih, mengkultuskan istri-istri ini ketiga dewa ini. Ada Durga, Kali, Parwati, Laksmi, dan lain-lain. Nah, Tantra Bhairawa yang kita kenal di Jawa Timur ini, yang penyebarannya cukup masif ya, itu sebenarnya terjadi antara perpaduan Siwa, Saisnawa, dan Saktisme. Itu terus sing Saktisme itu melakukan peribadatan hampir sama kayak Saisnawa. Dia juga melakukan Atma Yoga, yes, hampir mirip kayak apa jenenge meditasi, cuman ada gerakan-gerakan sing berpola. Jadi kayak sing ya sing yoga ngono kan lah pokoknya. Angel jelas deh. Aduh, gua beda ini. Iya. Terus kemudian ada juga Atman Brahma. Nah, Atman Brahma ini apa jenenge melakukan peribadatan juga dengan Atma Yoga. Terus dari Atman Brahma itu turun menjadi monisme berkualifikasi atau Tat Vaita. Itu yang dadi cikal bakal kejawen. Abangan. Tapi si monisme itu ada sedikit percampuran dengan Tantra Bhairawa. Jadi dia melakukan persilangan antara itu monisme berkualifikasi itu dengan Tantra Bhairawa untuk mencapai manunggaling kawula Gusti. Nah, nanti slide selanjutnya akan dibahas nanti manunggaling kawula Gusti sing sebenarnya itu kayak apa. Nah, terus juga ada Dvaita Vedanta. Itu dualisme dari Atman Brahma melakukan peribadatan juga dengan cara bakti atau devosi. Sementara gitu dulu. Lanjut dulu. Nah, ini adalah prasasti Wakawangka Ponorogo ini adalah peninggalan dari penyebaran agama Hindu sing dari Saisnawa, dari Tantra Bhairawa. Ini adalah Tatwa Siwa, penyebaran Tatwa Siwa. Jadi sing ini kan ya ini sing pertama, ini ada tulisan apa iki? Bacaan iki. Oh, Pancasila. Buku ireng. Biyen apa? Buku ireng. Iki sing kedua iki. Ini adalah simbol yantra atau kode suci ajaran Tatwa Siwa. Nah, sing iki bacanya cahaya-cahaya. Sing iki bacanya Kucakuni. Kucapku kauni.
Nah, yang bisa belajar Tatwa Siwa itu adalah dari kalangan Brahmana tok. Selain itu nggak boleh. Jadi eksklusif. eksklusif. Ini ajaran eksklusif. Dan apa jenenge? Penyebaran Tatwa Siwa ini nggak boleh diajarkan ke sembarangan orang. Jadi ya walaupun umpamanya aku Brahmana, awakmu Brahmana ya toh ya. Nah, itu hanya bisa diajarkan nek awakmu tok. Awakmu Brahmana pilihan. Walaupun aku Brahmana juga, aku nggak bisa belajar Tatwa Siwa kayak ini iki. Jadi emang ada apa jenenge? Khusus apa ya pilihan lah pokoknya ini. Pilihan. Terus ini adalah nyapa kok agama Buddha karo agama Hindu di Jawa itu dijadikan satu. Sebenarnya ada 3 faktor sih yang melatar belakangnya. Ini tak kasih 3 variabel, yang ini cuman sebagai pembanding. Dari Buddha mengenal bodhisattva atau politeisme, banyak apa jenenge, banyak guru. Terus di Hindu juga mengenal politeisme, kayak dewa-dewa banyak. Nah, terus di Buddha sendiri itu juga ada Vajra atau mantra. Sedangkan yang Hindu itu tantra, sama-sama melakukan ritual. Terus di Buddha juga ada banyak aliran, Hindu pun juga sama. Terus juga mengenal dewa alam, roh dan gaib, Hindu sama, Jawa juga sama. Nah, bedanya nek di Jawa itu monoteisme, dia nggak mengenal banyak dewa. Yang membedakan itu. Terus dari kesamaan konsep spiritual secara secara peribadatan itu dari Buddha ada vipassana, ada samatha untuk meditasi. Terus di Hindu itu pun juga sama, melakukan tapasya dan atma yoga, bentuknya sama meditasi juga. Terus di Jawa itu ada patrap samadhi, cara peribadatannya itu juga sama meditasi juga. Terus di Buddha udah mengenal karma, di Hindu pun sama, karma pala, sebab akibat. Di Jawa itu juga udah mengenal tutan atau karma, sama sebab akibat juga. Terus di Buddha ada Purnabawa, dari reinkarnasi. Hindu pun juga sama, Purnabawa, dia percaya reinkarnasi. Sedangkan di Jawa enggak. Nah, ada lagi satu lagi, ini adalah kesamaan konsep planologi dan arsitektural. Ini nek di Buddha konsepnya mandala, nek di Hindu astadala juga malah. Ini sebenarnya arah mata angin sebenarnya konsep ini. Nah, ini bisa digunakan di banyak aspek sih sebenarnya, nggak cuman planologi dan arsitektural. Soalnya di beberapa kayak jimat ngono kuwi itu ya beberapa kali menggunakan gambar mandala dan astadala. Jadi banyaklah ini fungsinya sebenarnya. Nah, makanya dari sini ini sebenarnya jadi alasan kenapa Hindu dan Buddha itu dijadikan satu di Nusantara khususnya. Nah, terus ini juga merupakan dari secara bangunan. Nah, secara bangunan dari konstruksi kuil wihara, candi itu di India sendiri juga menggunakan sistem astadala dan mandala. Itu sama juga diterapkan di candi, kuil, wihara di Indonesia juga. Cuman secara geografis ada perbedaan di wilayah langit-langit atau uwung. Lain di India itu biasanya dak. Nah, di Nusantara itu biasanya agak segitiga.
Ya alasannya dibuat segitiga ya karena di Nusantara itu sendiri ring of fire, jadi rawan gempa, makanya dibuat kayak gitu. Ini ada semuanya ini penjelasan ini di kitab Manasara Silpa Sastra di abad ke-6 sampai 8. Ada langgam kuilnya juga, ada langgam wihara, langgam candi di India juga banyak. Terus apa nih yo? Nek ngomong nih Manasara Silpa Sastra itu sebenarnya kontraktor pembuat candi itu sebenarnya mereka belajarnya itu malah di Dieng awalnya. Dieng pertama kali mereka belajar ini, belajar pembuatan konstruksi candi. Kenapa kok Dieng? Ya karena Dieng adalah tempat paling tinggi. Jadi untuk mencari pencerahan dan pengajaran itu biasanya pusatnya di sono, di kono. Nah, ini masuk langsung di Islamisasi Nusantara. Nah, ini ajaran-ajaran di Islam. Terus, udah tahu semuanya lah ya. Nggak usah tak jelasin ya ini ya. Jeringo. Bisa ya. Lanjut aja. Nah, ini periode Islamisasi menurut dari periode sebelum Wali Songo ya. Kita masuk dulu ke Syekh Subakir. Nah, cerita Syekh Subakir itu sebenarnya realitas atau epos menurutnya kalian? Tenanan pura ceritanya Syekh Subakir. Kok kita itu malah bercerita Mas epos. Ke epos ya. Oke, masuk. Soalnya menurut jadi ini rangkumanku ya dari kitab Musasar Jongko Joyoboyo. Pulau Jawa menyebutkan bahwasanya Pulau Jawa dulunya sangat angker atau kondisinya enggak karuan. Terus kemudian Sultan Muhammad I mengutus Syekh Subakir untuk datang ke Jawa untuk meruqyah pulau itu. Terus tapi sebelum ke Jawa dia sempat mampir ke Project Link di India, mengajak 20.000 orang untuk meninggali Pulau Jawa. Terus sesampai di Pulau Jawa itu Syekh Subakir langsung menuju ke Gunung Tidar, langsung memasang batu hitam. Sing tak temukan di literasi, dia memasang batu hitam itu adalah Raja Kalacakra. Nah, sedangkan Raja Kalacakra itu asalnya dari ya Kresna, ya Wisnu, malahan Hindu. Terus kemudian dia adu kekuatan dengan Semar Badranaya 40 hari 40 malam. Terus kemudian terjadi perjanjian Sabdo Palon. Isinya kurang lebih kayak gini: penyebaran Islam tidak boleh dilakukan dengan paksaan, terus akulturasi Islam dengan budaya Jawa, pendirian tempat peribadatan, terus kerajaan Islam diperbolehkan berdiri di Jawa, tapi raja pertama haruslah anak campuran. Terus yang keempat, tidak boleh mengubah orang Jawa menjadi kearab-arapan. Kalau itu terjadi, Sabdo Palon akan muncul lagi. Dikai waktu 500 tahun. Nah, tapi ini pradugaku ya. Semar itu muncul pertama kali di Kakawin Gatotkaca-Sraya. Itu dari tahun 11 sampai 12 Masehi. Ditulis oleh Empu Panuluh. Itu adalah murni de pujangga atau sastrawan. Ya, kita pada hari ini kita menyebutnya sastrawan lah ya. Jadi itu adalah cerita yo nek menurutku fiksi sih. Menurutku. Terus kemudian Semar itu muncul lagi di Kakawin Kudomolo. Dan itu ditulis juga visualisasikan di relief Candi Sukuh. Ada tulisan
tulisan aksara Kawi Surya Sengkala 1363 Saka atau 14 Masehi. Nah, kemudian Syekh Subakir secara literasi itu tak cari, itu masuknya kurang lebih 14 Masehi lah ya. Terus kemudian secara cerita lisan atau tradisi lokal tutur itu Semar udah dipercaya di bumi di Nusantara ya tepatnya sekitar 500 tahun sebelum Masehi. Tapi itu hanya berdasarkan cerita lisan, tapi mbo ya apa faktanya kayak gimana nggak tahu, soalnya ya hanya cerita tutur. Terus pertempuran itu ya apa menurut kalian, fakta atau epas? Nantilah diskusi nanti ya. Terus ini masuk langsung deh Islam Jawa sinkretisme. Oh, ini adalah rangkuman cerita wali Sunan Wali Songo. Ini sing beberapa tak rangkum. Sunan Gresik itu datang ke Jawa sekitar abad 14 di pelabuhan Gresik. Kemudian memulai dakwahnya dengan berdagang, membuka pengobatan gratis, terus mengajarkan pertanian kepada masyarakat dan mendirikan pesantren pertama di Gresik. Perubahan sistem pertanian dari zaman Hindu-Buddha utawa zaman dahulu bahkan ke Jawa murni pun pas zaman Kapitayan itu terus bergeser ke Islam. Itu ada banyak perbedaannya dari irigasi, terus kemudian dari bentuk lahan, terus kemudian dari tandurannya itu beda juga. Terus wafatnya 14 Masehi. Terus kemudian ada Sunan Ampel, ini yang menciptakan konsep Molimo, kebiasaan buruk, madat, maling, main, madon, minum. Terus main bass, ngeslot di barang. Terus ini ada Sunan Bonang, dia yang menciptakan tembang Tombo Hati. Tapi inilah. Terus kemudian ada Sunan Derajat. Ini dia berfokus pada sosial. Terus kemudian ada Sunan Kudus, dia sing menyebarkan Islam di Kudus, terus melarang penyembelihan sapi dalam dakwahnya, menghormati tradisi Hindu, terus mengembangkan ilmu fikih tasawuf di kalangan santri. Terus iki Kalijogo sing banyak andil dalam keakulturasian kebudayaan Islam Jawa ya, bermulanya dari Kalijogo. Dia kayak sekaten dan lain-lain, gamelan, wayang. Nah, yang menarik itu wayang sih kemarin. Aku sempat moco ndek serat silsilah wayang Purwo Mawa Carita. Iku di situ ada silsilah wayang. Jadi dewa-dewa wayang itu nek dirunut ke atas, ujungnya itu malah ndek Nabi Adam malahan. Itu nanti mungkin bisa dikulik lagi di kelas selanjutnya, saya akan membahas soal wayang. Terus kemudian lanjut sih. Ada Sunan Muria, dia sing menggunakan kesederhanaan dan pertanian sebagai pendekatan dakwah. Terus ada Sunan Giri, menciptakan permainan anak-anak yang bernuansa Islam, kayak jelungan, jeblok-jeblok supeng. Terus ada Sunan Gunung Jati, ini lebih menggunakan pendekatan politik untuk penyebaran Islam. Terus ini sing
jadi cikal bakal Islam Abangan, saya Siti Jenar, arek kiri. arek komunis. Dia menggunakan konsep manunggaling kawula Gusti untuk untuk penyatuan antara manusia dengan Tuhan. Ya ini mirip tasawuf sih, tapi lebih ke panteisme. Dia menggunakan banyak dewa-dewa ini. Ajarannya masih hidup sampai sekarang. Terus kemudian setelah pasca apa jenenge Wali Songo itu mulai masuk rekod ke Indonesia kayak Qadiriyah, terus Naksabandiyah dan lainnya. Habis itu ini adalah ini beberapa itu ada yang bersifat sinkretisme, ada yang bersifat akulturasi. Ya siki sebenarnya penghayat sih, lebih ke penghayat. Munculnya penghayat ini sing tak saring di Islam Jawa sendiri ada disebut Susila Budi Dharma. Itu dia mengakulturasikan antara Islam dan Buddha. Terus kemudian Islam Abangan dan Siti Jenar tadi si budak komunis. Terus kemudian ada Pangestu, paguyuban Ngesti Tunggal. Ngesti Tunggal itu ya dek itu sebenarnya nggak terpaku dalam satu ajaran. Jadi siapa aja boleh ikut. Maksudnya kayak umpamanya aku aku Kristen lah. Aku Kristen terus awakmu Katolik, awakmu Islam. Jadi itu kita bisa bercampur jadi satu di situ. Namanya paguyuban. Terus kemudian ada Sabto Pangkoso, ada Padepokan Suryo Mentaram. Sabto Dharma. Kayaknya Sabto Dharma. Dharma Gandul. Itu angklek. Betul. Ujungnya enak sih. Sabto Dharma. Ya akeh hal tunggale lah. Oh, Akeh lah. Sabto Dharma. Terus sing kebudayaan Hindu Buddha sing berakulturasi dengan Jawa itu ada Kebatinan Sumarah, Wisnu Murti, Wong Sukmo, Ismaya Jati. Terus yang ini gak masuk sih sebenarnya Katolik Protestan ke Jawa nih, GKJ itu. Tapi ya ada akulturasi dengan Jawanya lah, teman kita nggak bahas Katolik dan Protestan. Mentah. Oh. Terus ini, jadi Islam Jawa itu Islam yang bercampur dengan Hindu Buddha atau yang bercampur dengan Jawa. Itu bukan sinkretisme lagi sekarang, udah distorsi kayak gitu. Gangguan ya. Saking banyaknya campuran, akhirnya kita bingung mendeskripsikan itu kayak apa. Jadi ganggu kelamin wesan. Krisis identitas lebih tepatnya. Sini kan kecil. Mungkin itu aja dulu bisa saya sampaikan. Mungkin kalau ada pertanyaan bisa disambung dengan diskusi. Terima kasih. Ini ngebut asli. Ya ini diskusi ini dawane. Jam ya mana soalnya. Wah, kita bisa dibahas kok. Monggo saya kembalikan ke moderator atau MC lanjutkan. Ya, silakan bagi kawan-kawan yang ingin bertanya tentang apapun, boleh juga menyanggah atau ingin menyampaikan pendapat kalian. Silakan. Ya, Mas Hermali, silakan. Ya, selamat. Aku pengen takon sing perihal mundur sing watu dakon nggih. Awal loh. Nah, Iya. DE kuwi nek misal koyo gawe ngitung mengke kan mbok singgung
gawe ngitung hewan. Gawe lah kuwi koyo piye secara teknis kayak ngono gambarane. Nek koyo ngitung tanduran dan segala macem ya aku iso membayangkan mergane pancen di lingkungan sekitarnya dhewe enek kowe. Tapi nek sing perihal hewan aku sik kurang paham. Nek perihal hewan itu sebenarnya dilihat dari musim. Jadi anak musim kan sebenarnya kewan-kewan itu ya Duwe siklus. Jadi ketika apa jenenge katakanlah kemarau ya. Mungkin kemarau kewan-kewan kuwi migrasi ning ndi utawa hibernasi ning ndi terus kemudian utawa golek apa pangan ning nggon liya utawa piye terus kemudian ketika rendeng utawa udan. Nah itu biasanya kawan-kawan itu bakalan rodok medun karena banyu sing kon dhuwur iku jelas mengisor. Makanya wong ketika apa jenenge maca siklus musim. Wong iso apa jenenge nengeri, oh iki lagi rendeng, kewan-kewan mesti medun. Terus akhirnya mereka berburu. Kayak ngono, kurang lebih. Ya, silakan rekan-rekan. Ya, Mas Bayu, Bas. Gak apa sih? Oh, oke gitu. Ya udah sangar si Binpol ini menjelaskan secara teknis kayak gitu. Cinta aku ngerti ya, kadang ngerti ternyata hidup budaya masuknya itu sangat detail ya. Oh, Sama raja-raja dan sistem masyarakatnya. Yofi. Pertanyaanku sih ada dua bin. Bukan pertanyaan sih. Misalnya aku salah satu orang yang pengen tahu tentang nenek moyang. Tapi tanya itu dari 11.000 SM Masehi. Masehi. 11 oh. 11.660 SM Masehi. Oke. Tapi ini secara praktik ya. Maksudnya dari penyebutan kapitayan itu sendiri masih belum ada. Tapi secara praktik nih dia sudah melakukan hal itu. Iso uga dhisik duduk kapitayan sih. Bisa jadi. Bener. Soalnya kan Enak sih. apa jenenge penyebutan Tuhane secara sekarang kan kita tahu Sang Hyang Toyo. Iya. Nah penyebutan Sang Hyang itu sendiri kan masuknya pada zaman Buddha, bukan zaman dahulu. Tapi aku malah tertarik sama itu, kayak originalnya Nusantara kayak itu deh, bener gak? Bisa jadi. Dan kan mappingnya iki kayak kapitayan itu semua kah dari pulau-pulau Kalimantan itu juga sama seperti itu atau cuma daerah kita aja? Sebenarnya nggak cuman Jawa tok sih mas. Ini berlaku di Nusantara, bahkan dhisik mungkin ono beberapa pulau-pulau sing dicik gandeng. Itu juga kan ada persebaran dari ras Malayan Mongoloid. Itu dari apa ya? Wong kulit ireng rada abang. Nah itu beberapa itu juga melakukan ini tradisi sing koyo ngene iki. Jadi nggak cuman ning Jawa tok sih mungkin. Oke lah. Berarti ya nggak jauh tok ya, banyak. Ya lebih universal sih. Sebenarnya aku cuma gini, kapitayan lah. Karena original kita deh. Kan sekarang kita kenal kan kayak raja-raja besar kan itu hidup budaya. Kayak mungkin era itu penjajah loh kayak. Bisa jadi ya. Bisa jadi. Terus Mbak tulungan Era itu loh. Soalnya kapitayan, era itu kita nyebut original kapitayan lah. Adakah sing nang Nusantara itu kerajaan sing kapitayan? Tidak menganut Buddha tapi itu. Enak enggak? Ada. Kerajaan Apa itu? belum masuknya ini ada. Belum itu ada. Cuman jenenge apa ya? Lali apa jenenge? Tapi apa jenenge? Yang menerapkan itu lebih di masyarakat itu sebenarnya mas. Jadi yang menerapkan praktik-praktik itu lebih di masyarakat secara sosial. Ya memang. Cuman enek enek. Soalnya kan kalau Lali apa jenenge? pelajaran ke sekolah kita termentok nang
Kutai. Jadi Hindu Buddha sebelum itu jelasnya ada sejarah yang lebih kental lagi. Yaitu aku jadi ngerti sih. Monggo. Mau bantu menjawab sedikit ya mengenai apa namanya, mohon maaf, mengenai tadi pertanyaan dari Mas Bayu, apakah di Indonesia itu ada kerajaan lain selain Hindu Buddha? Yang saya tahu itu ada, tapi sebelum masuknya Hindu Buddha juga itu masuknya bukan ke kerajaan, melainkan seperti apa namanya suku. Kolektif. Ya. Lebih ke kolektif. Jadi bukan raja, melainkan kepala suku, dan itu dibuktikan dengan dari kerajaan Kutai sendiri ada sebelum Hindu Buddha masuk ke Indonesia, kerajaan Kutai itu sendiri juga terbentuk dari sebuah suku, dan di situ ada nama-nama raja yang belum ada pengaruh dari Hindu sendiri. Tapi saya lupa nama-nama raja siapa. Belum tahu apa yang pengen tahu itu. Iya, tapi setelah mulai Hindu Buddha masuk untuk di Indonesia sendiri, untuk kerajaan-kerajaan itu sudah mulai terpengaruh dengan sistem Hindu Buddha. Kerajaan itu yang saya tahu bahwa pengaruh Hindu Buddha sendiri sangat besar untuk di Indonesia sendiri. Itu sedikit untuk menjawabnya. Terima kasih. Saya curiga deh karena setiap ada yang baru tuh menjajah yang baru itu kayak nutup informasi. Saya mengerti yang sebelum gue lebih canggih. Ya. Ya, saya mengerti ya. Tapi secara praktik ini lebih lebih secara kolektif sih, maksudnya ya masyarakat, kumpulan masyarakat ngono kuwi lho. Terus yang melakukan praktik seperti itu. Konsepnya gitu. Konsep kolektifan lah pokoknya. Kayak gitu. Ya, silakan. Mungkin ada pertanyaan lagi atau apa lagi? Ya, ini monggo. Tanya ya. Monggo. Tadi kan kita membahas mengenai dekonstruksi Islam Jawa, sinkretisme atau distorsi identitas budaya. Tadi kan dijelaskan bahwa Islam itu masuk ke Jawa ini kan dibawa sama, kalau di sejarah itu kan dibawa sama para pedagang, lalu kan disebarluaskan oleh para wali dengan berbagai macam metode. Bahkan sampai sekarang pun bukan metode, impactnya itu menjadi sebuah budaya di sini, seperti kayak kenduren itu kan juga sudah bercampuran kan, bukan dari Islam yang asli. Nah, tapi pada saat di era modern ini kan masih ada yang melakukan kenduren, tapi ada yang tidak. Itu sejak kapan sekatnya itu mulai ada? Yang ada yang mengatakan bahwa kenduri itu sebuah bid'ah. Orang-orang yang tidak melakukan kenduri itu biasanya itu mengatakan bahwa kenduri itu bid'ah. Itu kan ada seperti itu. Nah, itu sekatnya itu mulai kapan? Itu sempat dibahas di sesi pertama kemarin. Mungkin Mas Nongki bisa membantu menjawab. Menjelaskan yang pertama. Tapi yang bahas itu Nongki kemarin. Monggo Mas Nongki. Jadi tak lempar gitu. Aku gak expect aku sih. Kadang aku fokus ning kene. Jadi nek pertanyaannya sekat antara apa? Antara budaya Islam Jawa sendiri yang digabungkan, yang bukan yang digabungkan sih, yang dibawa dari zaman Wali Songo terus sampai sekarang ini di era modern ini. Nek bicara itu kan di sesi kemarin itu tak jelaskan ada beberapa fase Islam masuk. Nah itu kenapa kok terjadinya adanya ibaratnya apa ya bahasanya akulturasi lah. Iya. Nah jadi nek pertama kali masuknya di abad ke awal-awal masuk kan pedagang itu di abad ke-7 lah yang tercatat secara apa ya banyak diyakini, walaupun dalam catatan dinasti Tang itu di abad 4 atau 5. Nah baru ibaratnya bener-bener masyarakat Nusantara lah itu masuk dalam artian menganut agama Islam itu di abad ke 7 berarti 11 mulai ada, tapi belum sampai bisa dikatakan menyeluruh gitu. Menyeluruhnya ya dimulai di abad ke-14, mulainya adanya para wali dan para raja atau sultan-sultan mendirikan kerajaan yang ada di Nusantara. Sedangkan nek bicara penerapan secara akulturasinya iku
berjalannya dari abad 14 ke 16. Karena kenapa kok bicaranya seperti itu lebih tepatnya masuknya Islam di Jawa. Lebih tepatnya gitu. Karena kemarin di kajiannya nggak sampai kita melihat bagaimana kok Islam itu mengakulturasikan dengan Sumatera dan seterusnya, itu belum sedetail itu. Kan bicaranya kan Islam di Jawa toh. Nah, kalau Islam di Jawa di abad 14 menuju ke 16 itu lebih tepatnya untuk akulturasinya. Makanya ada peran kayak Wali Songo, Wali dan lain sebagainya yang disebutkan tadi. Karena memang faktor pengaruhnya Islam masuk itu tidak melalui perperangan, tidak melalui ibaratnya apa ya? Kekerasan atau doktrin-doktrin yang memaksa, tapi lebih ke bagaimana Islam itu diterima. Nah, celahnya itu kalau kita lihat di materinya Mas Bimpol sing kemarin sempat aku nggak sempat kesinggung di bagian kesamaan keyakinannya. Jadi kalau di Jawa atau di Nusantara lebih tepatnya meyakini bahwasanya adanya satu Tuhan gitu. Tidak satu zat atau Tuhan atau suatu yang gaib yang dirasa yang menguasai seluruh alam. Jadi itu yang diyakini satu. Makanya kenapa kok bisa sampai benar-benar ibaratnya bisa diterima gitu. Dan ada penyesuaian di situ. Cuman bicara ibaratnya dikatakan bid'ah dan lain sebagainya, itu masuknya di tadi yang dipaparkan oleh Mas Bimpol terkait Islam apa ning selete sampean lali yang sampean Islam aku salah. Nggih. Iki kan ning kene enek tauhid, syariat dan seterusnya lah. Kemarin itu kan tak sebutkan misalnya contohnya seperti ini. Kalau di beberapa organisasi yang ada itu kan pasti pakainya kalau nggak Al-Qur'an hadis. Nah, sedangkan kalau di NU kan ada Al-Qur'an, hadis, ijma, qiyas. Nah, itu nanti masuknya lagi ke meyakini ibaratnya imamnya imam siapa misal seperti itu. Apa nek ngarani bahasanya sampai lah. Nah, apa? Mazhab. Nah, bermadhab-madhab lah. Nek pengen jauh lagi, kenapa kok adanya seperti itu? Salah satunya seperti ini. Aku gak pengen bahas ning nek ngarani iki. Ning ayate utawa ning bagian iki hadisnya ya, aku gak pengen masuk ke situ dulu, nanti panjang soalnya. Jadi kenapa kok adanya seperti itu? Karena adanya misal yang kita yakini kayak aswaja itu ya. Jadi di konsep aswaja itu ada beberapa keyakinan atau mazhab yang ibaratnya dianggap lebih tepatnya kayak setiap orang itu kan bukan nggak mungkin ya. Nggak banyak orang atau manusia atau umat di Islam itu kan bisa melakukan semua, kan gitu, nggak bisa melakukan semua, lebih tepatnya kayak gitu. Makanya kenapa kok ada misal seperti inilah, melihat Nabi Muhammad melalui istri atau melalui sahabatnya, terus melalui tabiinnya dan seterusnya, itu kan pewanjang toh. Makanya kenapa kok adanya misal ini boleh, ini tidak dan seterusnya. Makanya kok akhirnya malah bid'ah gak dan seterusnya. Itu kok aduh itu enek ayat karo riwayat hadis perawi ini dan sebagainya, itu panjang. Jadi nek sampean pertanyaannya misal penduren ki bid'ah apa gak? Ya nek selaku ibaratnya selama itu dipahami secara konteks dianggap suatu bentuk sedekah kan ngono. Neng konsep Islam ya aman-aman aja. Tapi kalau itu dianggap sebagai bentuk pengorbanan atau sesaji dan sebagainya, ya itu jelas bid'ah. Kan gitu. Kurang lebih ngono ya, enggak. Iki kok iso pas kayak gini maksudku. Soalnya kalau Islam masuk itu masuknya ya pakai pendekatan verifikasi. Jadi ajaran Islam yang murni seperti apa. Terus kemudian sudah berkulturasi kan maksudnya cuma berbahaya Mas. Jadi ya sampai sekarang pun ya mungkin itu kok iso disebut bid'ah ya ngopo ya mungkin ada beberapa masuknya deh imam-imam tadi loh. Makanya kan misal kita bicara bid'ah pun akhirnya malah ada yang dikatakan apa namanya kafir lah. Kafir sendiri kan juga ada beberapa golongan kafir, misal kafir apa kan kayak gitu. Jadi gak langsung jadi misal gak Islam berarti kafir gitu kan, enggak gitu kan, ada kafir apa kayak gitu. Aneh ada tingkatannya.
golongannya. Iya, nek golongane. Nek wong sing main bass kafir apa? BTS. Lah nek mengacu ning iki kan jenenge musik ya, Ram? Pertanyaannya tadi itu gini, tidak mengkagetkan ya maksudnya. Iya, iya. Sekarang kan ada banyak apa namanya golongan lah Oh, dari iya. itu kan. Ya. Ada yang satu masih menganut mengenai kenduran dan lain-lain, ada yang tidak. Itu munculnya kapan? Mulai tersekatnya itu kapan waktunya? Mungkin Ya, periode 16. iki masuk Masuk di 16. perserikatane Lah yo ngene sik. Engko atau Sik, sadurunge tak masuk bukakan ikatan. dulu ning iki ya. Bahwasanya Nabi itu pernah menyampaikan bahwasanya Islam itu akan terpecah menjadi 73 Tiga. atau 74 golongan. Dan ada satu golongan yang selamat kan gitu. Iya. Nah, kan dalam berjalannya setelah statement atau ibaratnya apa? Bahasa Islamnya sampai lali ya. Jadi ini setelah itu diucapkan, itu kan terjadi loh. Maksudnya golongan-golongan Islam itu kan muncul macam-macam. Nah, makanya kenapa tadi aku nyinggung saja, itu lebih detail di situ terus sampai akhirnya ketika masuk di Indonesia. Nah, ketika masuk di Indonesia Islam pada waktu itu belum ibaratnya Islam di Indonesia ya atau Islam di Nusantara belum ibaratnya sampai mengenal perpecahan golongan sing sampai masif. Tapi kemarin di materi kemarin atau penyampaian kelas kemarin itu tak sederhanakan, tak dekatkan di era sekarang itu adanya munculnya organisasi Islam atau sekarang yang disebut ormas, yang dimana kelompok-kelompok itu atau ibaratnya jamiah-jamiahnya memiliki keyakinan-keyakinan terhadap ajaran-ajaran Islam. Makanya kenapa tadi aku nyinggung, ada yang hanya menggunakan Al-Quran dan hadis, terus ada yang menggunakan Al-Quran tok misalnya gitu, ada yang menggunakan Al-Quran, hadis, ijma, qiyas kayak gitu. Nah, karena dalam konsep Islam sendiri pun pemahamannya pun juga disampaikan bahwasanya Islam itu nggak bisa dilakukan tanpa menggunakan akal. Kan makanya orang yang berislam salah satu syaratnya kan berakal. Aku enggak berarti. Nah, kenapa kok sampai seperti itu? Makanya ada beberapa ibaratnya penafsiran-penafsiran atau perawi-perawi dari entah itu Al-Quran atau hadis. Nek perawi biasanya lebih tepatnya neng hadis, perawi hadis gitu. Nah, dari halal inilah gitu loh, mulai muncul sekat-sekat yang saya pertanyakan tadi. Makanya wajar misal kan di organisasi kemarin yang saya sebutkan cuma 7 tok ya, nggak semuanya. Nek sekarang udah banyak. Itu awal pra kemerdekaan ya. Pra kemerdekaan. Jadi 7 itu pra kemerdekaan. 7 itu ada satu syarikat iki sing saiki kita kenal, nek sampean ngerti sing lagi rame Robito Alawiyah lebih tepatnya. Iku nama awalnya duduk Robito Alawiyah, aku tapi Robito lali kemarin. Kok ini Robito Alawiyah? Hah? Oh, Jamaah Khair yang sekarang kita kenal sebagai ya benar, Jamaah Khair yang kita kenal sekarang menjadi Robito Alawiyah. Yang dimana di situ sebenarnya organisasi ini dibentuk untuk menjaga nasab dari Nabi atau pencatatan nasab. Itu satu. Terus ada Persis, ada SI sendiri pun juga terpecah, ada SI putih sama SI merah. Komunis. Terus ada apa? Laline tahu. Sui. Serikat Umat PUI, Persatuan Umat Islam. Terus ada Muhammadiyah, ada NU. Itu sing pra kemerdekaan. Makanya kenapa kok sampai panjang? Nek bicara itu contoh sing nggak usah panjang-panjang. Kenapa kok munculnya sing samin contohnya kan kayak apa? Kenduren ya, misalnya kenduren. Itu sendiri kan juga sudah terjadi nggak nih? Sekarang itu mulai muncul ketika ya. Setauku ki siapa jenenge ning arane? Yai Ahmad Dahlan dengan konsep Islam yang dibawa oleh beliau, yang diyakini bahwasanya ibaratnya kenapa kok sampai ikut difatwakan lah ibaratnya seperti itu ya, karena terlalu membebani masyarakat yang ingin melaksanakan apa namanya ibadah.
akhirnya bahasanya yang digambarkan pada waktu itu peristiwanya ya, Yai Madalan bahwasannya kamu nggak perlu sampai ibaratnya repot-repot, tapi kamu bisa melakukan ibadah. Nah, itu konsep muncul pertama kali kenapa kok sampai enek bahasa kondoren salah dan lain sebagainya kayak gitu. Karena pandangan Yai Madalan memang Islamnya Islam pembaharuan. Jadi Islam yang baru atau dalam artian modernis. Sekarang kita kenal sebagai Islam yang modernis. Gitu. Nek NU kan lebih ke posisi yang di tengah-tengah gitu. Kalau melihat situasinya mulainya kenapa? Padahal sebenarnya panjang, mesti dimulai di era sing awal berdirinya kayak munculnya apa namanya? Jami Akhir. Terus tadi ada beberapa yang nggak tak sebut di Jawa Barat itu ada apa perpaduan al opo gitu. Lali aku. Ada satu yang lewat dah. Mereka kan kayak apa jamaah akhir itu sebenarnya sudah muncul. Maksudnya kayak apa sekat-sekat itu sudah muncul. Bahkan sebelum itu pun mungkin sudah muncul, cuma peristiwa yang bisa kita tandai di situ. Ada mulai muncul adanya organisasi lah. Jamaah akhir itu kenapa kok misalnya harus mereka membuat perkumpulan terus apa harus mencatatkan nama-nama atau nasab-nasab lah keturunan dari Nabi misal gitu. Lah berarti kan di situ sudah mulai ada sekat misal. Nek kita bicara sekatil antara uang Islam sing ibaratnya pengen memeluk Islam atau beribadah dengan sing dianggap saiki sing lagi singgungan keras ya, lagi rame di medsos juga. Misale dhewe kudu hormat ning nggone wong sing duwe darah Nabi misale koyo ngono kuwi. Nah, iku kan wis mulai muncul sekate ajane kok ngomongne berkat ngono kan. Berkat kuwi kan jauh pasca itu. Jauh pasca berdirinya Jamaat Khair. Nek kita bicara indikasinya ya, makanya aku ngomongnya yaitu tadi mulainya munculnya organisasi-organisasi Islam. Padahal niatnya organisasi-organisasi Islam dulu berdiri itu kan mereka berkumpul untuk menyatukan satu pikiran kekuatan untuk melawan kolonialisme atau ketertindasan. Niat awalnya itu sama sebenarnya dengan beberapa kerajaan Islam. Kurang lebih ngono sih. Nek gak terjawab ya engko digoleki bareng-bareng. Karena begini, menurutku perihal sekat sebenarnya sekat-sekat itu dibangun oleh pemikiran-pemikiran modern. Kan ketika anggaplah 1800-an, tahun 1800-an mulai muncul wong-wong filsuf-filsuf sing mengkotak-kotakkan kayak ngono lho. Disiplin A ya kudu kenceng di disiplin A, gak oleh saling berakulturasi atau saling apa jenenge terkoneksi karo pemikiran liyane dan seterusnya. Jadi pengkotak-kotakan muncul di era modern. Barangkali Islam sing apa jenenge enek sing jalur kenceng ambek jalur sing biwa memang kayak munculnya ya di era tahun sakmono. Dampak 1800 1900 dampak teko modernitas kuwi mengke. Yo makanya aku mau ketika kita bicara SI ya, Syarikat Islam ya, kan enek SI putih karo merah. Iku sendiri pun bisa kita lihat di SI yang putih menganggap SI merah salah. Padahal di SI merah kan nek kita lihat malah dhek wis wong Islam tapi komunis gitu. Kayak apa maksudnya ideologi nih. Nah, kayak gitu. Jadi mulainya memang nek bisa dikatakan ya nek ngomong nih apa jenenge di era modern, tapi kan nek bicara dek kita ya memang neng apa jenenge nek arane ning mulainya adanya organisasi-organisasi tadi. Sebenarnya sebelum itu pun cara sekat-sekat itu muncul ya ketika pasca ya sepeninggalan Nabi. Pasca sepeninggalan Nabi, karena nggak semua sahabat Nabi itu pernah mengetahui ibaratnya ibadah apa saja yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi. Bahkan keluarganya sendiri pun nggak semua juga mengetahui ibadahnya Kanjeng Nabi. Ibaratnya seperti itu. Jadi ada pasal-pasal atau potongan-potongan. Makanya kalau kita ibaratnya yang saya pelajari ya, kapan Al-Quran itu
dimusafkan atau mushaf Al-Quran atau kumpulan-kumpulan Al-Quran yang tersebar dikumpulkan jadi satu, ditulis atau bahkan itu ada periodisasinya. Itu pertama di sahabat Abu Bakar, Umar. Nah, dimulainya di Umar. Tapi itu belum ada harokat. Lah pasca Umar baru ada harokat. Nah, salah satunya seperti itu. Makanya kenapa pesannya salah satunya tadi dari Kanjeng Nabi disampaikan Islam akan terpecah menjadi beberapa golongan. Nah, itu makanya ketika pasca peninggalan Nabi, Islam ada sekat-sekat di Islam. Nek kita bicara Islame ya. Tapi nek sampean tanya di Indonesianya, yo atau di Jawa lebih tepatnya, aku merangkumnya lebih dekat secara konteks keliteraturannya, yaitu tadi munculnya organisasi-organisasi. Ini bicara di era kerajaan yo bisa, karena di era kerajaan kan ada kerajaan Islam yang di Sumatera, ada kerajaan Islam yang di Jawa, kan gitu. Ini jelas secara keislamannya, keyakinannya juga beda-beda. Wis ngono lah. Iku detailnya gitu lebih jelas. Nek bicara sekat di Islamnya. Saya netral ya. Aku mau menambahkan, mungkin juga sing pada akhirnya gawe tambah panas, akhirnya kayak tembok-tembok sekat kuwi tambah dur, tambah tebel. Kayak kan di sejarah Indonesia kuwi kan enek beberapa peristiwa sing wong-wong Islam sing seneng ngamuk-ngamuk di candi-candi. Kuwi kisaran nek gak sadurunge kemerdekaan yo sakbare kemerdekaan pas. Aku kurang eling kuwi kira-kira periode iku sebenarnya pasca sadurunge kemerdekaan. Kemerdekaan. Sadurunge no. Cuman setelah penyebaran dari Wali Songo. Kuwi wis enek. Udah apa? Yo, bener pasca kuwi. Pasca Wali Songo sebelum mulainya masuknya kolonialisme. Nah iya sebelum kolonialisme. Kok awalnya itu pas zaman setelah Wali Songo, terus kemudian masuk ke kolonialisme. Nah, itu mulai banyaknya candi-candi sing dirusak. Ya. Ambek umat. Sebenarnya awalnya bukan lebih ke keagamaan. Bukan keagamaan, tapi ekonomi. Karena kebutuhan ekonomi. Karena apa ya? Patung arca dan lainnya diisukan kan memiliki regane larang. Larang. Itu bisa dijual pokok wong Belanda lah intinya. Berarti kan nek Portugis. Nek urusan faktor ekonomi artinya kan sik durung Helpi gak menjawab pertanyaannya Mbak E. Karena kuwi faktor ekonomi. Dan sing faktor urusan kencenge agama, berarti sing di era cedak-cedak kemerdekaan kuwi. Ketika wong-wong sing semangat kambek keorganisasian, semangat karo memperjuangkan ideologi ini masing-masing kayak ngono ya mungkin ya. Ya karena aku emang kita bicara iku mau ya, maksudnya akan gak berani mendetailkan gue karena takutin dianggap suatu hal yang di luar dari pemahaman wong-wong. Nek kita bicara kepentingannya kan jelas. Pada prakemerdekaan itu kan ada kepentingan-kepentingan sing membuat misalnya kelompok-kelompok tertentu itu memiliki jamaah lebih banyak, lebih besar, bisa mempengaruhi negara. Itu sampai kayak gitu. Nek bicara lebih jauh poinnya nih. Ya enggak misalnya kayak gini, ada catatan pendiri nih guys, atau kakeknya pendiri dari jamaah Kher itu kan berangkat dari Yaman sing dibawa oleh VOC atau kolonialisme pada waktu itu. Karena ada catatannya di situ. Bahkan hampir semua organisasi yang saya sebutkan tadi itu kan perizinannya berdiri pun kan ke kolonialisme. Dan di kolonialisme pada waktu itu, organisasi-organisasi ini diberi tawaran jabatan. Salah satunya Sokro yang pada peristiwanya ditawari sempat masuk niatnya ingin
berkontribusi lah dari pribumi ben gak mek wong apa wong londo tok ibaratnya kayak gitu. Tapi akhirnya tetap gak bisa. Makanya akhirnya Bos Cokro keluar dari pemerintahan apa privilege yang diberikan oleh pemerintahan Belanda. Sampai kayak gitu. Makanya nek ngomongnya jauh iku mau ya konteksnya sekat-sekate. Pertanyaannya menarik, Mbak. Padahal satu pertanyaan jawabannya pirang-pirang menit. Oke. Kayaknya meh setengah jam jawab. Gak apa. Ya ini kan anak kelas yang tinggi loh. Iya. Ya, gimana Mbak? Barangkali enak sing ganjel. Saya bisa menyimpulkan, jadi munculnya sekat itu ketika mulai adanya para internet yang sudah apa namanya Ya para pembaharu lah di Indonesia. yang mungkin idealis juga ya ingin mempertahankan pemikirannya sendiri, Kepercayaannya. kepercayaannya dari situ. Terima kasih Mas. Masih Mas Nongki. Aku gak expect gitu kok. Iya, Kadang mau penting kene aku. Ya karena aku dhewe pembahasannya emang yang apa ya, pure ning Jawa. Keren. Bukan apa ya, kan udah ada yang lebih Aku sampai gak expect kene pertanyaan Kita ku ya. saling membackup. Mungkin gini, Mbak. Mikirku apa pertanyaan sampean akan muncul nanti pas waktu gus-gusan karo Habib. Di kelas terakhir ya? Terakhir. Kelas terakhir. Iya, di bulan Ramadan maksudnya. Ya. Kemarin nggak ikut soalnya. Iya. So, Oke, oke lanjut, mungkin Lanjut. lihatnya yang tahu. Monggo. Ya Gus Mamba. Bagaimana Gus Mamba? Kapan aja? 18 ya, kok ingat semua. Hadratus Syekh Suhermali. Komunis. Siti kan tanah. Tanah. Bulan merah. Bang, ya. Tanah merah. Nganggo Iya. Wah, Menarik ya. Komunis itu. Batu lah sih. melampaui otak ate matuk kuwi. Eh. Komunis wong ya. Wis disimpulkan ngono. Merah ya. Oh. Tapi emang beberapa apa ajaran sisi ajaran itu memang ada yang merujuk ke si A juga. Merujuk ya, Campur. merujuk diarani si A ya. Merujuk bukan pure Iya. ya. Cuman ada Makanya beberapa kan tok. Gus sing nggak sebut yang kemarin. Iya. Nah, Beberapa. Cuman enggak sepenuhnya menggunakan itu. Kayak gitu. Saya lagi aku. Enggak. Sing dari rasa iki seenak gak sing itu kapitayan ya sing tertarik ya. Sing kapitayan murni. Murni. Soalnya kenapa? Soalnya kemarin-kemarin aku lagi sadar, lagi tahu saat sekerta, bahasa sekerta ternyata itu India banget. Heeh. Dicek di TV Sun TV, nanti gede Sun TV Bali dan Santipi. di Bali. Karena ada satu program yang belajar bahasa Sanskerta. Dan ternyata program sama bahasanya kayak yang tadi yang Dewa tadi ada bahasa Sanskerta itu. Sing apa, Mas? Bahasa Sanskerta berapa? Watu ngono. sing jejer papat lho. Ponorogo. Jejer papat. Nah, Iki. nah kita itu sih banyak nama-nama bahasa-bahasa aneh itu loh. Bahasa. Bahasa-bahasa Bahasa aneh. Ada KB. Iki. Nah, lah kita melafalkan sih rada Jawa rada enak itu lah. Bahasa sih asli ternyata itu India banget. Ini malah kawi malahan. Kawi. Aksara kawi malahan. Jawa kuno ya. Jawa kuno. Jawa kuno. Bukan Sanskerta. Maksudnya Sanskerta sing India banget ya. India, heeh. Kalau yang sing tadi sini era saya sih enak gak sing kapitain murni. Era saya. Nek dalam masyarakat sih sebenarnya ono. Iya. Ada. Cuman wong-wong itu lebih apa ya? Wis kanggo awake dhewe. Kulon mbok. Jadi kanggo awake dhewe. nggih awake dhewe. Terus yang cinta damai yang dulu malah. Bahkan paguyuban, padepokan ngono iki gak ono. Enggak, aku gak ngomong sih bener kuwi ya cinta damai. Jawaban. Oh, nek Iya. kuwi Bukan tahun tahun tapi cinta damai. ada merek iki. Iya.
agama cinta. Aku pengen gawe. Aku mau ini. Terus Jadi aku tak kok seenak gak Masih ada, cuman orang-orangnya gak ketok. Sing luwih dominan itu kepercayaan penghayat kepercayaan yang lainnya sing enggak tadi kayak Pangestu, terus kayak Sabto Dharma, terus apa jenenge Ismail Jati ngono kuwi. Kowe dhewe ki nang dine. Apa? Kowe dhewe nang dine. Aku. Ning kene. Aku ning kene. Ning Bogor. Ora dhek yo asli murni. Nek aku dhewe sih kapitayan soalnya nurun ngene mbahku. Nah, Ya tapi neng wilayahku kono satu-satunya ya. Satu-satunya yo keluarga lah sing sik manganut kuwi. Yo beberapa keluarga sih ono sing penghayat cuman dhewe wis ono akulturasi dengan agama. Makane iso maca urute. Heeh. Kan khusus to. Nek aku mau cerita soal keluargaku. Monggo. Durasi. Jadi saya itu punya 2 nenek. Nah ini Cek, dua nenek piye? Iya. Mbah siji karo mbah loro. Oh. Ya. Iya. Iki mbahku kabeh. Heeh. Wonge penghayat. Sing siji saiki sik awal aku maksudnya aku ambil mbahku. Lah sing siji wis meninggal. Wonge penghayat kabeh. Ning aku ora ngerti dhek iki asline agamane sing kaya piye, maksudnya tergolong di kapitayan sing piye aku gak ngerti. Cuma dhek nglakoni iki. Sing pertama dhek nglakoni napal. Napal ki kaya ndonga ndek wayah surup. Iya. Kuwi. Terus madhep ulon, terus dhek nyebut aku ora ngerti apa sing disebut. Intine ya wis dhek matur nuwun marang sing kuwasa, sing wis diweni pangan sak bendinane, wis pokoke intine isine matur suwun. Malah koyoke nyaris jarang dhek malah njaluk. Dadi nek dhewe kan biasane njaluk. Mbok anu kula pengen iki anu Gusti jenengan lancarke anu. Lah rata-rata mbah-mbahku kuwi matur suwun. Luwih akan matur suwune. Terus sing keloro ibadah kelorone ndek wayah wengi, tengah wengi melek bengi ndek jaba karo Kopi rokok. paling ya ngopi rokok. Dhek yo aku meneng anteng terus aku kurang paham apa sing diomongne kayak ngono. Yes. Kayak ngono kuwi. Cuma aku gak ngerti dhek iki tergolong di apa. Kayake ya wonge ya gak butuh kambek keorganisasiane si validasi dhek golongane sapa. Kayak ngono sih. Iku lho bener Mas Bayu Iku ya cinta damai. Aku ngerti nek bar maghrib utawa madhep surup ngono kuwi, madhep ngulon dan wong iki ngomong maksudnya iki gak oleh apa ngarani? Gak oleh slonjoran, gak oleh karo turu ngono. Pokok intine lungguh madhep ngulon wis nyampe hal koyo ngono. Karena ya aku mbek wonge makane ngerti. Masih ada. Ngono-ngono kuwi. Ngono sih. Dadi jongku dhewe kadang aku nek ya wayah magrib ngono roro wonge meneng sano. Ya, bro. Kayak ngono sih. Ya hampir mirip sih kayak kapitayan. Maksudnya nek apa jenenge kapitayan dhewe iku dia melakukan patrap samadhi kuwi sehari 2 kali. Pertama apa jenenge matahari terbit. Oh, terbit. Terbit sih. Oh ya. Nah itu tapi dia enggak madhep suatu arah. Jadi meneng ae pokoknya nyuwung. Tapi gak ono patokan dina iki kudu ning arah timur, kudu ning arah barat ngono gak ono. Terus yang kedua ndek waktu matahari terbenam. Surya Namaskar. Heeh. Iku juga melakukan patrap samadhi. Nah, sing apa jenenge? Ketika patrap samadhi iku dilakukan, iku hanya ada 2. Sing pertama, biasanya nek sing isuk iku yo matur suwun. Meh padha. Nek sing bengi
apa sing apa matahari terbenam iku lebih ke arah apa ya ngerayai awake dhewe. Oh iya. Maksudnya nyuwung, ketika dhek nyuwung iku dhek mencoba untuk ngerayai awake dhewe. Aku di ini aku kemeng wis nglakoni apa evaluasi. sih? Bener, Mengevaluasi. bener. Iya, iya. Wonge yo ngono iki. Mungkin iku yo Kowe kembangane paling ya. Kembangan. Kembangane Ono anu perkembangannya mungkin ngene Diam. Iku mau. Apa kuwi apa jenenge dhek duwe masjid. Tempat ibadah. Iya, tempat ibadah. Kuwi tapi sing dhek berkubahe kuwi gambar semar madhep terbitnya matahari. lek aliran. Semar Iya. Enek. anak Ning salah satu wilayah ya, ya sing pernah tak tinggali. Di kulone pas. Itu kami tanya. Enek, aku urung tau mlebu ya. Kuwi dhek kene. Ya. Tapi kuwi dhek madhep ning gonane Iya, iya. terbit matahari karo terbenam. Tapi dhek salat 5 waktu. Ya. iku biasane iku sebenarnya nek sing apa madhep nggone Semar iku cara peribadatane Ismail Jati. Ismail Jati iku dhek akulturasi Hindu Buddha. Itu Buddha. Lah cuman ketika dhek wis ana salate iku ana percampuran Islam. Islami sisan. Ya, ya. Jadi apa sinkretisme iku. Gerakan itu Tiga variabel. Gerakannya pun hampir sama. Ono 3 variabel. Sampai duk terus suwi. Turu. Tenang tapi. Tenang nih. Terus bahkan puncak ibadahnya enggak salah yo ya. Iku ning Suro. Heeh. Wis mau jadi suro. Ya aku rohku mergo sampingan pas karo nggon iku. Sing nek ngarane kok langgar kok foto. Ya kan maku pesu kan. Susu Sabtu Tempo. Ismail Jati Islam. Iya. Iki penyimpangan. Iku jek akeh anu jamaah Pak ning. Heeh. Ya kene aja akeh. Iku biasanya nek sing Ismail Jatian iku ndek wilayah Magelangan. Magelangan iku akeh ngono ya. Akar. Iya. Kalau mau ya, kalau aja. Magelangan terus wilayah Jogja sing utara. Takok ki lho. Iya akeh. Sing lanjutkan ki mau ya. Masih ada tulis wae. Apakah sinkretisme dalam Islam Jawa dapat dianggap sebagai usaha memperkuat atau malah melemahkan budaya Jawa? Iku sebenarnya masuk neng ranah konservasi kebudayaan sih sebenarnya. Ketika apa jenenge sinkretisme agama-agama dan budaya Jawa, itu sebenarnya salah satu upaya untuk melestarikan tradisi Jawa. Nah, cuman dalam konservasi itu dia ada apa ya? Mungkin unsur-unsur agama sehingga ya sebenarnya intine ben budaya Jawa niku gak hilang. Tapi dia menggunakan agama untuk memperkuat ya. Jadi yo masuknya area konservasi untuk gak hilang lah pokoknya. Melestarikan. Kurang lebih kaya ngono. Soalnya sing apa jenenge? Saiki kan mulai ning kayak Instagram terus TikTok, YouTube bareng kan akeh sing mulai bahas soal kapitayan dan lain-lain. Ya. Nah itu juga merupakan upaya konservasi sebenarnya. Nah cuman apa jenenge? Secara apa ya? Administrasi mungkin ya. Administrasi itu enggak terdata orang-orangnya sing cek memeluk iku jumlahe piro, totale piro ning diae. Iku gak ono. Akhirnya ya wis upaya nyebar jaring. Ya nek sing aku lihat polanya ya iku koyo dari mulut ke mulut ngono lho bro informasinya. Jadi misal arep enek kumpulan ning ndi atau enek acara ning ndi iku ya dari orang-orang sing di komunitas-komunitas kecil Iya. nyampe akhirnya bener-bener berkumpul jadi satu. Heeh. Koyo Tapi nek anu kaya sing diarani kejawen